Film Girls Step ini menceritakan tentang 5 orang gadis SMA yang pemalu dan kurang percaya diri dalam berbagai hal. Mereka berlima bernama Azusa, Narumi, Hazuki, Tamaki, dan Mika. Kira-kira gimana ya mereka mengatasi rasa insecure-nya? Sekarang langsung kita masuk aja ke dalam alur cerita filmnya. Perkenalkan, ini Azusa, yaitu siswi SMA yang menjadi pesuruh oleh teman-teman sekelasnya. Dia itu suka bergaul dengan anak-anak kelompok cheerleader yang ada di sekolahnya. Padahal dia itu bukan anggota cheerleader. Azusa ini sering banget dimanfaatin oleh teman-teman sekelasnya. Dimintain beliin inilah, itulah, diminta bersihin kelas kalau dia lagi gak ada latihan. Tapi Azusa ini sama sekali gak pernah ngeluh. Karena menurut dia hal itu lebih baik dia lakuin daripada dia gak punya teman sama sekali. Jadi waktu SD itu si Azusa ini punya pengalaman yang bikin dia trauma sampai sekarang. Karena dia pernah merasa dikucilkan dan dicuekin satu kelas. Karena itulah saat SMA ini dia gak mau ngalamin hal yang sama lagi kayak dulu. Dia lebih baik menjadi pesuruh daripada gak punya teman sama sekali. Tapi Azusa sendiri gak menyadari kalau dia menjadi pesuruh dari kelompok orang, yaitu anak-anak cheerleader itu. Kayaknya dia itu berpikir kalau itu adalah hal yang wajar bagi seorang teman. Di sisi lain, Azusa ini punya teman sejak kecil, yaitu salah satu orang dari anggota klub basket yang populer di sekolah mereka yang bernama Tomatsu. Tapi sikap Azusa ke Tomatsu itu sangat berbeda. Setiap kali dia disapa Tomatsu, dia berpura-pura gak ngeliat. Bahkan kalau mereka ketemu gak sengaja aja, Azusa tuh nunduk dan gak mau ngobrol. Kayak malu gitu. Yang ngebuat Tomatsu sering bingung kenapa Azusa begitu. Padahal mereka berdua adalah teman sejak kecil. Rumah mereka juga berdekatan tuh, sebelahan. Mereka sangat dekat sampai-sampai sering masuk ke kamar masing-masing tanpa permisi. Eits, tapi jangan negative thinking dulu. Mereka itu memang hanya sekedar teman. Nah, karena dia di rumah itu dekat, tapi anehnya di sekolah itu Azusa benar-benar berbeda. Dan kalau ditanya, Azusa bilang itu cuma perasaan Tomatsu aja kali. Nah, ternyata Azusa ini diam-diam naksir sama Tomatsu. Dan dia juga tahu kalau Tomatsu itu udah punya pacar. Tapi Tomatsu sama sekali gak sadar sama perasaannya si Azusa itu. Dan malah ngajakin Azusa buat nyari kado untuk pacarnya. Nah, pada suatu hari teman-teman kelasnya tuh nyuruh Azusa untuk memintanya membeli makanan di kantin. Tapi saat itu juga dia mendengar ada pengumuman kalau dia diminta ke ruang guru. Azusa ini gak tahu apa kesalahannya. Dia bingung kesalahan apa yang dia lakuin sampai dia harus dipanggil ke ruang guru. Akhirnya dia ke ruang guru tuh. Pas sampai di sana, dia diam-diam mengintip di pintu dan ngeliat kalau yang dipanggil adalah anak-anak yang gak populer, pendiam, bahkan ada juga yang preman. Dia merasa gak kenal tuh sama anak-anak itu. Ada 5 anak yang dipanggil ke ruang guru saat itu. 5 anak ini adalah Azusa yang suka disebut si pelayan, ada Narumi, si pendiam, Hazuki yang merupakan anak orang kaya, ada juga Tamaki, si kutu buku, dan ada juga si preman nih, yaitu Mika. Ternyata mereka berlima dipanggil ke ruang guru karena nggak datang saat ujian olahraga. Jadi guru olahraga ini memberikan hukuman dengan meminta mereka tampil dalam acara festival sekolah sebagai grup dance. Mereka kaget dan pasti menolak dong. Tapi gurunya nggak mau tahu dan tetap menghukum mereka dengan memaksa mereka untuk menari di acara festival itu. Kalau enggak, nilai ujian mereka akan dikasih 0. Akhirnya mau gak mau mereka berlima melakukannya. Guru olahraganya ini memanggil seorang guru dance untuk melatih mereka berlima. Pelatih ini bernama Kenny. Dia agak norak tapi percaya dirinya tuh tinggi banget. Mulailah mereka melakukan latihan dance. Di sini Azusa ngerasa malu banget latihan dance di depan umum. Mereka latihan di gedung olahraga sekolah, yang dimana di situ juga ada cowok yang dia sukain, yaitu Tomatsu. Dia tuh suka main basket di sana. Dan ada juga anak-anak cheerleaders yang latihan di sana. Pelatihnya, si Kenny ini yakin bisa melatih mereka dan dengan cepat menentukan kalau Azusa adalah kapten dari grup dance mereka, karena dialah yang paling cepat tanggap di antara teman-temannya yang lain. Sampailah hari dimana mereka berlima ini tampil. Mereka sangat gugup saat naik ke atas panggung. Gerakan dance mereka juga sangat kacau. Gerakannya salah-salah sampai disorakin sama anak-anak cheerleaders. Kemudian ada kejadian yang gak terduga saat dance itu berlangsung.
Tiba-tiba si Hazuki itu jatuh dari panggung. Di sana suasana pun menjadi hening seketika. Wah, pasti malu banget dong ya. Tapi nggak disangka-sangka ternyata para penonton kemudian mulai menyemangati mereka. Dan Azusa yang posisinya sebagai kapten dalam grup itu juga ikut menyemangati teman-temannya. Akhirnya Hazuki bangkit, mereka kembali ngedance lagi. Dan gak disangka-sangka ternyata penampilan mereka malah berakhir dengan baik dan diberikan tepuk tangan yang meriah dari para penonton. Pas mereka udah di belakang panggung, cerita-ceritalah mereka tentang perasaan masing-masing anggota. Terus tiba-tiba guru mereka datang dan meluluskan mereka berlima karena udah berhasil menjalankan hukumannya. Setelah penampilan itu selesai, mereka berlima akhirnya mulai akrab nih. Mereka bahkan punya rencana untuk makan-makan setelah itu dan saling mengenal satu sama lain. Mereka makan-makan di kedai milik pacarnya Mika yang bernama Keita, yang gayanya itu norak banget. Tapi sebenarnya Keita itu orang yang baik banget dan gak pelit. Dia dan Mika katanya pacarannya tuh serius banget. Tujuan mereka pacaran untuk menikah, yang membuat semuanya iri. Di sana mereka ngobrol-ngobrol. Nah, karena perlahan mereka berlima suka dance, akhirnya mereka berpikir untuk terus melanjutkan grup dance-nya itu. Kemudian Hazuki mengeluarkan sebuah pamflet mengenai lomba dance se-Jepang dan mereka berniat untuk mengikuti kompetisi itu. Tapi sayangnya Tamaki, si kutu buku, itu nggak bisa ikut karena belakangan ini nilainya turun. Jadi dia harus fokus belajar biar nilainya bagus lagi. Tapi anak-anak itu akhirnya memaklumi hal itu. Kemudian mereka pergi ke ruang guru untuk meminta izin memakai gedung olahraga untuk latihan dance. Akhirnya mereka diizinkan untuk membuat grup dance oleh gurunya. Mereka pun memilih siapa yang menjadi kapten di grup dance itu dengan cara sweet. Yang menang adalah Azusa. Akhirnya mau gak mau Azusa lah yang jadi ketua klub dance itu. Mereka juga meminta Kenny untuk menjadi pelatih mereka lagi. Awalnya Kenny menolak. Tapi karena mereka bilang mereka akan membayar Kenny menerima tawaran itu, meskipun mereka membayarnya pakai uang recehan. Karena mereka itu udah nyaman dilatih sama Kenny, akhirnya mereka minta Kenny untuk melatih mereka lagi. Karena Azusa adalah ketua klub, jadi dia harus mengurus jadwal latihan dan pembagian gedung olahraga dengan meminta izin kepada klub lain untuk latihan di pinggir lapangan. Salah satunya adalah klub cheerleaders yang ketua klubnya itu yaitu Yui Kurata. Sejak awal Yui Kurata itu gayanya seperti bos yang suka nyuruh-nyuruh dan gak suka sama Azusa beserta teman-teman dance Azusa yang sering ia sebut sebagai para pecundang. Karena Yui Kurata tahu mereka mau memakai sedikit bagian dari lapangan, dia bilang kalau klub dance hanya boleh memakai gedung olahraga 2 kali seminggu. Azusa sendiri gak berani ngelawan, jadi dia setuju aja. Karena bagaimanapun Yui Kurata itu teman satu gengnya dia. Mika kesal sih sebenarnya mendengar hal itu karena mereka juga klub resmi. Kenapa hanya boleh memakai gedung 2 minggu sekali? Azusa mengatakan alasannya karena klub cheerleaders akan ada perlombaan dalam waktu dekat. Jadi mereka harus ngalah. Yang pada akhirnya mereka menerima keputusan dan mulai latihan dengan semangat. Awal-awalnya tentu aja mereka harus menjaga stamina dengan berolahraga. Mereka banyak menghabiskan latihan di luar dan itu terasa menyenangkan. Pas mereka lagi olahraga dan kecapean, akhirnya mereka istirahat sebentar. Terus salah satu dari mereka ada yang ngeluh haus. Nah, karena Azusa itu adalah ketuanya, jadi dia merasa tanggung jawab kalau ada apa-apa. Nah, salah satu dari anggota klub mereka itu haus. Akhirnya Azusa nawarin mau dibeliin minum apa, biar dia aja yang beli. Tapi pas dia lagi mau nyatet pesanan minuman teman-temannya, malah Mika dan kawan-kawannya mengatakan kalau mereka akan pergi bersama-sama untuk membeli minuman. Karena mungkin Azusa punya kebiasaan jadi pesuruh untuk ngebeliin makanan buat anak-anak cheers waktu dulu, jadi kebawa-bawa kelakuannya untuk jadi pesuruh. Tapi anggota klub dance itu gak akan membiarkan Azusa pergi sendiri dan harus tetap bersama-sama. Nah, di saat itulah Azusa kelihatan terharu karena untuk pertama kalinya dia merasakan teman yang sesungguhnya, bukan untuk dimanfaatin doang. Keesokan harinya, Tamaki si kutu buku akhirnya ikut bergabung juga dengan klub dance setelah meyakinkan orang tuanya kalau dia bisa masuk ke universitas dengan prestasi klubnya. Orang tuanya juga udah datang ke sekolah. Nah, sampailah waktu untuk mereka latihan.
Di saat klub dance sedang memakai gedung olahraga, mereka mendapatkan masalah lagi. Klub dance pada dasarnya memang berisik karena mereka terlalu bersemangat. Dan klub cheerleaders merasa terganggu dan gak suka sama hal itu. Apalagi melihat mereka lebih menarik perhatian daripada klub cheers mereka. Nah, hal itu bikin mereka jadi iri kali ya karena klub dance lebih menarik perhatian. Jadinya mereka tuh pada gak konsen latihan. Terus pas ada yang jatuh juga dari klub cheer, malah menyalahkan klub dance yang berisik. Azusa sendiri akhirnya meminta maaf padahal mereka gak salah. Mika dan kawan-kawan sempat ribut karena gak menyukai hal itu. Kenapa Azusa selalu minta maaf padahal mereka gak salah? Ya karena Azusa ini posisinya serba salah dan pengen berpihak ke kedua belah pihak. Ya biar dia bisa punya teman terus. Padahal kalau dia lagi gabung sama teman-temannya dari anggota cheerleader itu, dia tuh gak pernah dihargain. Cuma jadi pesuruh-pesuruh aja dan gak ada yang tulus temenan sama Azusa. Tapi kalau dia lagi kumpul sama anggota dance yang berlima itu, malah disitulah dia dihargai. Pertemanan mereka berlima sangat tulus dan saling menghargai. Tapi Azusa kayak lebih milih gabung sama teman-teman cheerleadersnya. Ya karena lebih dulu kenal sama mereka sih. Hal itulah yang menyebabkan pertengkaran antara klub dance dan klub cheerleaders. Karena mereka gak suka kalau klub dance lebih populer daripada klub mereka. Keesokan harinya, anak-anak cheerleader mulai nyuekin Azusa di kelas karena Azusa mulai dekat sama teman-teman dari klub dance-nya. Kemudian perasaan masa lalu pun mulai datang dan mulai menghantui Azusa. Dia takut dikucilkan lagi dan gak punya teman seperti dulu kala. Dia pun sedih dan merenung. Tapi tiba-tiba pas pulang sekolah, Yui ngajakin Azusa untuk nongkrong bareng klub cheerleader mereka. Padahal Azusa ada latihan dance. Di situ Azusa nggak bisa nolak dan akhirnya dia berbohong ke klub dance dengan alasan kalau dia lagi nggak bisa latihan. Padahal Azusa ingin pergi sama anak-anak cheerleader itu. Aduh, mulai bimbang nih si Azusa. Tapi langsung ketahuan tuh keesokan harinya pas di kelas. Nah, karena mereka sekelas, tiba-tiba klub cheerleaders mengejek klub dance kayak ngadu domba gitu antara Azusa dengan teman-temannya. Mereka mengatakan kalau Azusa udah bosan berteman sama klub dance. Padahal Azusa gak pernah ngomong kayak gitu. Sejak saat itulah klub dance pun akhirnya di ujung kebubaran karena para anggotanya yang saling bertengkar. Azusa pun kemudian menyadari kesalahannya dan ingin minta maaf pada semuanya. Ia awalnya pergi ke rumah Hazuki untuk meminta maaf. Pas sampai di sana, Azusa terkejut karena dia baru tahu bahwa Hazuki bukanlah dari keluarga kaya. Hazuki selama ini selalu izin dengan kesibukannya. Dia mengatakan ada les piano dan segala macam. Padahal sebenarnya dia itu alasan untuk kerja sambilan, yaitu menjual makanan bersama adik-adiknya. Tomatsu juga menyadari perubahan Azusa dan mengajaknya bicara. Tomatsu merasa Azusa itu bahagia di sekolah sejak masuk klub dance. Tapi belakangan ini Azusa malah jadi sering murung lagi. Pembicaraan itu membuat Azusa sebel dengan Tomatsu karena Azusa gak suka dinasehatin. Karena Tomatsu itu gak tahu gimana perasaannya. Tomatsu gak tahu kalau Azusa menyukainya selama ini. Kenny juga memberi nasihat pada Azusa agar jangan mempersulit dirinya sendiri. Tapi Azusa memang keras kepala dengan mengatakan bahwa orang lain gak mengerti perasaannya. Dan Kenny memang setuju kalau dia memang gak ngerti. Kenny sendiri ternyata mempunyai masa lalu yang suram. Dulu waktu masih muda, dia punya grup dance. Dan tiba-tiba dia memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Nah, alasan dia berhenti dari dance street itu adalah karena dia kehilangan teman-temannya. Padahal Kenny orang yang berbakat dan ingin terus maju. Tapi teman-temannya gak bisa mengejarnya dan membuatnya meninggalkan mereka. Sekarang dia menyesalinya. Permasalahan pun semakin rumit. Mereka berlima akhirnya berhenti dan keluar dari klub dance itu. Dan udah masing-masing aja tuh, gak saling tegur sapa juga. Dan mereka berlima merenungi kenapa hal itu bisa terjadi. Sampai pada suatu malam Azusa ditelepon sama Narumi kalau dia lagi butuh bantuan dan meminta Azusa untuk menemuinya. Pas sampai di sana, Narumi cerita, Narumi ternyata hamil di luar nikah. Kemudian Azusa membawanya ke rumah sakit. Tapi karena dia gak tahu harus gimana, akhirnya dia nelpon Mika. Awalnya Mika gak mau dan kesal.
Tapi setelah dijelasin kalau dia lagi butuh bantuan, akhirnya Mika dan pacarnya datang dan Azusa cerita semuanya bahwa Narumi mengalami keguguran. Karena Mika preman, si Mika ini ingin balas dendam sama pacarnya Narumi. Akhirnya dia sendiri datang ke perusahaan pacarnya Narumi untuk menghajarnya. Untung aja Azusa dan kawan-kawan segera cepat sampai di sana. Pacar Narumi itu seorang yang tidak bertanggung jawab. Dia malah mengatakan dia nggak pengen anaknya itu. Dia juga membayar Narumi untuk tutup mulut untuk menjaga nama baiknya, yang membuat pacarnya Mika kesal dan menghajarnya tuh. Mereka akhirnya menangis di depan perusahaan pacarnya Narumi itu karena kasihan dengan masalah yang dialami oleh sahabatnya itu. Satu persatu mereka pun saling berpelukan sambil menangis sejadi-jadinya. Mereka kemudian pergi ke pantai untuk menyelesaikan semua kesalahpahaman yang telah terjadi. Mereka curhat dan mengatakan hal yang sebenarnya. Mereka semua mengungkapkan bagaimana perasaan mereka. Satu persatu pun mereka mencurahkan isi hatinya. Mulai dari Tamaki nih. Tamaki bilang kalau dia sangat bahagia waktu dia diminta untuk bergabung ke klub dance itu. Karena itulah pertama kalinya Tamaki diajak dan ikut bergabung dalam hal apapun. Dia sangat menghargai perkataan Mika ketika Mika bilang, "Ayo kita lakuin Tamaki." Nah, kata-kata itulah yang sangat dihargainya selamanya. Selanjutnya Mika pun curhat kalau dia terkejut ada orang yang mau bergaul dengan dirinya. Padahal tadinya dia itu mau berhenti sekolah karena sekolah hanyalah omong kosong buatnya. Tapi kemudian ketika Mika mulai menari bersama mereka berlima, sekolah pun menjadi hal yang menyenangkan untuk dirinya. Hazuki juga mengaku kesalahannya kalau dia udah berbohong mengenai kesibukannya, bahwa sejak awal ayahnya meninggal, dia harus membantu ibunya untuk berjualan. Mika langsung bilang, lebih baik menunjukkan kelemahan daripada harus berbohong. Gak lupa juga nih si Azusa, dia meminta maaf kepada mereka berempat karena telah melakukan hal yang bodoh. Dia takut dibenci, takut sendirian, jadi dia harus berbohong kepada dirinya sendiri dan menyakiti perasaan mereka berempat. Akhirnya mereka berlima saling memaafkan, karena yang namanya sahabat sejati itu selalu ada saat suka maupun duka. Tidak ada yang memanfaatkan satu sama lain, saling support dan tidak ngomong di belakang. Azusa dan teman-temannya merasakan hal itu saat mereka bersama. Disitulah mereka menemukan teman-teman yang memang benar-benar tulus. Akhirnya mereka berlima pun berlari, bermain, dan tertawa bahagia di sana seperti gak ada beban apapun. Setelah hal itu terjadi, Azusa udah gak mau jadi pesuruh lagi. Karena sahabatnya yang berlima itu jadi bikin dia udah gak insecure. Dia udah bisa menolak dengan tegas kalau Yui hanya memperalat Azusa, dan itu membuat Yui dan teman-temannya akhirnya sadar. Kemudian Azusa dan grup dance-nya itu mulai fokus latihan demi perlombaan mereka. Mereka bersemangat seperti biasa dan tampak bahagia. Klub cheerleaders juga membiarkan mereka latihan dengan bebas karena perlombaan dance mereka akan dilakukan dalam waktu dekat. Azusa mengucapkan terima kasih kepada Yui karena Yui sudah mulai berubah dan sadar atas perilakunya selama ini. Akhirnya sejak saat itu anak-anak cheerleader pun sadar dan baik kepada klub dance. Sampai-sampai klub cheerleaders itu ngajarin klub dance make up untuk di perlombaannya nanti. Sampailah hari perlombaan pun tiba. Sebelum berangkat ke acara itu, Azusa menyempatkan untuk menemui Tomatsu dan menyampaikan perasaannya dengan tegas. Kali ini dia bilang kalau dia itu menyukai Tomatsu. Dia tergila-gila dengannya. Tomatsu hanya tersenyum dan bilang, "Azusa, semangat ya." Nah, Azusa dan teman-temannya akhirnya tampil dengan sangat baik tanpa ada rasa keraguan. Dan mereka berhasil memenangkan penghargaan dengan ditonton oleh teman-teman mereka. Dan gak lupa ada pacarnya Mika yang selalu support klub dance itu. Gak lupa juga di sana juga ada Tomatsu. Akhirnya mereka berlima bahagia karena memiliki sahabat yang baik, tulus, dan saling mendukung satu sama lain. Dan film pun selesai.